Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku, supaya mulutku mewartakan pujianmu. Ada yang bertanya, apa sih yang dilakukan oleh Romo ketika retret kecuali renungan, doa, dan baca buku rohani dan ibadah? Dikirain kalau retret itu lalu anteng, berdoa terus, dan tidak melakukan aktivitas lain. Melakukan dong aktivitas harian. Setrika misalnya, cuci baju, kemudian berkebun, tapi saya tidak sempat berkebun karena hujan terus setiap hari. Tetapi juga belanja ke pasar, menggoreng sesuatu, memasak atau membeli makanan, menghangatkan, dan banyak aktivitas lain. Juga diantaranya saya keluar untuk jalan. Bersepedaan pernah, naik motor pernah, lalu naik mobil juga. Gitu. Jadi menikmati keheningan di dalam hidup dan pada jam-jam tertentu memanfaatkannya untuk kegiatan-kegiatan yang lebih serius rohaninya. Kurang lebih begitu. Ya, pertanyaannya terjawab ya. Saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terus kita rayakan anugerah kehidupan. Saya pernah punya obsesi yang mungkin sekarang sudah tidak bisa saya lakukan, yaitu mengadakan kunjungan ke Santiago de Compostela di Spanyol, bagian utara barat. Rencana saya adalah jalan kaki dari Perancis ke Spanyol ujung sejauh 1000 kilo dan ditempuh dalam waktu 1 bulan. Obsesi itu muncul pada tahun 2015 dan kemudian saya minta izin kepada Monsinyur Yohanes Pujo Sumarto tahun 2016 dan kemudian beliau sangat paham dan mengizinkannya. Lalu beliau bertanya kapan itu akan bisa dilaksanakan. Saya mengatakan sekitar tahun 2018. Tetapi beliau lalu wafat dan kemudian saya sendiri juga merasa menjadi ragu-ragu untuk jalan sejauh itu. Akhirnya itu tidak saya wujudkan, tetapi saya tetap mengadakan pesiaran tidak mengadakan Camino, tidak mengadakan perjalanan pesiaran sebagaimana banyak orang melakukan di seluruh dunia menuju Santiago de Compostela, tetapi kemudian saya datang ke sana dengan bersiarah tidak jalan kaki, hanya mengunjungi tempat siarah Santo Yakobus tua ini. Jadi saya akhirnya mewujudkannya di 2018 tanpa jalan kaki yang saya rindukan sebenarnya. Karena saya merasa bahwa kalau saya jalan kaki cukup kuat untuk saat itu atau sampai hari ini, mudah-mudahan seterusnya. Tetapi lalu tidak jadi. Oke. Itu pengantar saja. Saya ingin mengajak Anda untuk merenungkan, ini renungan yang sangat luar biasa menurut saya dari Bapak Suci Benediktus XVI tentang Yakobus tua. Sesudah Anda bisa melihat dalam YouTube saya kisah tentang Santo Petrus, Santo Andreas, dan sekarang Santo Yakobus. Ada 2 Yakobus, Yakobus tua dan Yakobus muda, dan yang saya sebut dan dalam renungan sekarang ini adalah Yakobus tua. Baik saudari-saudara, saya akan memulai. Kita telah membahas itu tentang Petrus dan Andreas, sekarang Yakobus. Nama Yakobus adalah terjemahan dari Iakobos, sebuah bentuk nama yang diyunanikan dari nama bapak bangsa, yaitu Bapak Yakub. Saya baru tahu bahwa Yakobus itu ternyata turunan kata dari Yakub, Yakobus. Rasul dengan nama ini adalah Saudara Yohanes. Ini Saudara Yohanes dan menempati posisi nomor 2 setelah Petrus dalam penyebutan
kelompok 12 murid seperti yang dinyatakan dalam Injil Markus maupun Matius dan Lukas. Jadi Yesus selalu menyebut Petrus, Yakobus dan Yohanes kan? Petrus, Yakobus dan Yohanes, jadi bukan Andreas, maaf. Sedangkan dalam kisah para rasul, Yakobus disebut setelah Petrus dan Yohanes, kisah 1:13. Yakobus ini bersama dengan Petrus dan Yohanes termasuk 3 murid utama. Jadi inner circle-nya itu bukan Petrus, seperti saya katakan Petrus, Andreas dan Yakobus, tapi Petrus, Yakobus dan Yohanes, ya, yang diperkenankan untuk ambil bagian dalam peristiwa-peristiwa penting Yesus. Saya akan menyebut 2 peristiwa penting saja, yaitu di Taman Getsemani dan juga dalam transfigurasi Yesus dimuliakan. Ini 2 kutub yang penting. Transfigurasi, Yesus tampak dalam kemuliaan, dan Getsemani, Yesus dalam sengsara. Pada peristiwa pertama, Yakobus bersama para rasul yang lain boleh mengalami kemuliaan Tuhan. Ia melihat dia sedang berbicara dengan Musa dan Elia, ingat Gunung Tabor. Ia melihat Yesus dalam sinar kemuliaan ilahi. Akan tetapi pada peristiwa kedua yang terjadi sebelum kisah sengsara Yesus dan perendahan dirinya, Yakobus melihat dengan mata sendiri bagaimana Sang Anak Allah direndahkan dan harus taat sampai kematiannya. 2 pengalaman ini baginya tentu sebuah kesempatan untuk mematangkan iman dan meluruskan tafsiran yang berat sebelah, yang triumfalistik, memandang hidup hanya pada kemuliaan atas pengalaman yang pertama itu. Ia harus mengakui bahwa Mesias yang dinantikan oleh orang-orang Yahudi sebagai pemenang ternyata adalah dia yang bukan hanya menerima hormat dan kemuliaan saja, melainkan harus menderita dan penuh kelemahan. Kemuliaan Yesus terwujud pada salib, yaitu solidaritasnya dengan penderitaan kita. Saudari-saudara, rupa-rupanya ketika saya mengalami jalan yang mudah, jalan yang menggembirakan, jalan yang aman, zona yang nyaman, saya mestinya harus gelisah juga dalam panggilan. Jangan-jangan saya sedang ada di Gunung Tabor dan tidak melihat dan terlibat dalam penderitaan dan perjuangan hidup. Ini tanggapan saya dan refleksi saya pada kisah Yakobus tua ini hari ini. Terus, pertumbuhan iman ini disempurnakan oleh Roh Kudus pada peristiwa Pentakosta, sehingga Yakobus pada saat harus memberikan kesaksiannya yang terakhir sudah tegar dan mantap. Karena Yakobus mengalami kemuliaan Tuhan dan kemudian ditawarkan oleh Tuhan, ditunjukkan oleh Tuhan bahwa kemuliaan itu diperoleh melalui sengsara, maka kemudian diteguhkan oleh Roh Kudus dalam Pentakosta, Yakobus sudah menjadi orang yang tegar dan siap untuk menanggung sengsara demi kemuliaan Tuhan dan kemuliaan setiap pribadi kepada siapa ia mewartakan. Pada awal tahun 40-an abad pertama, ingat Yesus wafat tahun 33, pada awal 40-an abad pertama, Raja Herodes Agripa, yaitu cucu Raja Herodes Agung, jadi cucu Raja Herodes Agung, seperti diceritakan dalam Lukas, kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Itu dikisahkan dalam Kisah Para Rasul bab 12 ayat 1-2. Catatan singkat tanpa banyak penjelasan ini di satu pihak menyatakan bahwa sudah sewajarnya bagi setiap orang Kristen pada waktu itu untuk memberikan hidupnya sebagai kesaksian demi Tuhan. Dan di lain pihak, itu juga menunjukkan peranan penting Yakobus dalam gereja di Yerusalem waktu itu, sebagaimana juga tempatnya yang penting semasa Yesus hidup. Saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, semangat kekristenan adalah semangat untuk menjadi martir ketika itu. Semangat menjadi martir Tuhan. Dan Yakobus siap untuk itu dan memang direncanakan oleh Herodes untuk dibunuh. Tradisi kemudian menyatakan, sebagaimana dilaporkan oleh Isidorus dari Sevilla, Yakobus sempat menjelajah dan mewartakan Injil di daerah Spanyol yang masuk dalam kekaisaran Romawi. Jadi Yakobus itu sampai Rom,
Selamat datang, baru rekaman. Ya, monggo, Pak Supri Sugeng Rawuh nggih. Nggih, matur nuwun. Saya teruskan dulu. Jadi Spanyol itu bagian dari Kekaisaran Romawi dan Yakubus mewartakan sampai ke Spanyol. Sementara tradisi lain mengatakan bahwa jenazahnya yang dibawa ke Spanyol ke kota Santiago de Compostela. Saya mengunjungi ke sana seperti saya katakan tahun 2018 yang lalu. Kita tahu bahwa kota ini menjadi tempat penghormatan yang besar kepada Santo Yakubus dan banyak pesiaran yang datang bukan hanya dari Eropa tetapi seluruh dunia. Sejak tahun 800 Masehi, tempat Santiago de Compostela ini menjadi tempat pesiaran dan sekarang kita mengenal The Camino de Santiago. Luis, sini, Luis, sini kata Lindus kamu, sini. Stop here, stop. Nah sini, ya oke. Anak saya Luis deket-deketin mobil yang mundur. Oke. Kita tahu bahwa kota ini menjadi tempat penghormatan bagi para pesiaran. Sejak tahun 800 sesudah Masehi sampai hari ini ada banyak tempat dari kota-kota lain bahkan dari Perancis yang punya jalur khusus melalui desa-desa bagi pesiaran siapapun bahkan bukan Kristen untuk mengalami keheningan dan penghayatan hidup sebagai pesiaran, melakukan pesiaran ke Santiago de Compostela. Pesiaran ini disebut sekali lagi Camino de Santiago de Compostela. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai konsekuensinya kita banyak belajar dari Santo Yakubus, kesiapsediaan menerima panggilan Tuhan. Juga apabila dia meminta kita untuk meninggalkan perahu dari hal-hal yang aman dan nyaman secara manusiawi. Saudari-saudari ini langsung menegur saya dalam retret ini. Kadang-kadang kita takut bahwa dipindah. Nanti diutus kemana? Jangan-jangan nggak enak. Jangan-jangan menderitakan dan seterusnya. Tetapi keterbukaan hati seperti Santo Yakubus dan jemaat pertama untuk menerima perutusan apapun bahkan dari Gunung Tabor ke Taman Getsemani harus menjadi semangat setiap pribadi Kristiani. Juga Anda dalam panggilan Anda masing-masing. Kita diajak untuk tidak lari dari kenyataan yang membuat kita di sana harus bergulat dan berjuang dan menerima kegembiraan dan berkat dari sana dan memberkati banyak orang. Itu yang sekarang saya hayati dengan tentu saja pelayanan saya dan pastoral saya di Wonogiri yang relatif sangat besar parokinya, diameter 90 kilo. Sikap penuh semangat untuk mengikuti jalan Tuhan, semangat, antusias. Jalan yang ia tunjukkan meskipun jauh dari keinginan kita. Kita seringkali punya rancangan macam-macam, tetapi Allah menunjukkan sesuatu yang berbeda sekali dengan apa yang kita impikan, apa yang ingin kita raih. Dan di sana kita harus menemukan kegembiraan dan pasti menemukan kegembiraan dan berkat dalam Tuhan. Amin. Ayo, ini meneguhkan saya tetapi juga menantang saya untuk melakukan terus-menerus. Jika perlu sampai pada tahap pengorbanan hidup yang terakhir, aduh. Jika perlu harus sampai mengorbankan hidup, aduh. Tuhan kasihanilah kami. Demikianlah Yakubus tua menjadi tokoh teladan yang mengesankan dalam kesetiaan yang tuntas kepada Kristus. Ini challenge-nya. Kesetiaan tuntas kepada Kristus. Dia yang pada mulanya dimintakan oleh ibunya agar boleh duduk di samping gurunya dalam kerajaan dalam ambisi yang sangat besar bersama ibunya, diluluhkan oleh Tuhan, diubah oleh Tuhan, diluk oleh Tuhan. Akhirnya menjadi orang pertama yang harus minum piala penderitaan dan berbagi kemartiran dengan para rasul lain. Alinea terakhir. Pada akhirnya kita dapat menyimpulkan demikian bahwa perjalanan dari Gunung Transfigurasi, Gunung Tabor, hingga Gunung Penderitaan, Taman Getsemani, melambangkan tidak hanya secara lahiriah, tetapi khususnya secara batiniah pula seluruh perjalanan hidup Kristiani antara penganiayaan dari dunia dan penghiburan dari Allah, sebagaimana Konsili Vatikan II mengajarkan. Dalam mengikuti Yesus seperti Santo Yakubus, kita tahu bahwa justru dalam kesukaran kita berada pada jalan yang benar. Justru dalam kesukaran kita menemukan jalan yang benar. Justru dalam penderitaan kita menerima berjalan pada jalan trek yang benar.
justru dalam perjuangan yang terus-menerus kita meyakini bahwa di situ Allah bekerja dan sedang menunjukkan perutusan kepada kita, kepada saya, dan kepada Anda. Amin. Tuhan memberkati kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saya akan mengurus air karena air di rumah ini mati. Ciao. Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku, supaya mulutku mewartakan pujian-Mu.